Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Expos Indonesia. Senang sekali saya Ika Yuniati kembali menyapa rekan-rekan semuanya dalam program Ngobrol Santai bareng BPJS Kesehatan Cabang Surakarta. Kali ini saya bersama BPJS Kesehatan Kabupaten Sukoharjo. Bersama saya sudah hadir Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, Bapak Prasetya Anang Baja. Panggilannya Pak Anang, oh, Mbak Eka. Bukan Pak Prasetya atau Pak Baja, nggih? Anang aja biar kayak artis-artis gitu. Aduh, nyanyi berarti di sini. Pak Anang sehat, nggih? Alhamdulillah, pangestune Mbak Eka. Mbak Eka sehat? Sehat, alhamdulillah. Luar biasa. Hari ini rekan-rekan semuanya kita akan membahas tema yang sangat menarik, yakni pelayanan promotif dan preventif JKN KIS. Pak Anang akan menjelaskan secara detail apa sih yang dimaksud pelayanan promotif dan preventif JKN KIS ini. Tapi sebelum lebih lanjut ini ya, saya pengen tanya dulu Pak, secara umum gitu ya, mungkin menurut Bapak apa sih pentingnya BPJS Kesehatan ini bagi masyarakat, terutama yang ada di Sukoharjo gitu? Oke, terima kasih Mbak Eka. Salam Sobat Expos semuanya. Izin pada siang hari ini kami menyampaikan terkait pelayanan program jaminan kesehatan nasional. Program jaminan kesehatan nasional ini merupakan program pemerintah yang merupakan hak dan kewajiban bagi seluruh warga negara Indonesia, Mbak. Okay. Jadi manfaatnya itu sangat luar biasa. Jadi ada 3 sebetulnya yang tujuannya dari program jaminan kesehatan ini, yaitu sharing, yaitu berbagi. Kalau di tagline-nya kami itu dengan gotong royong semata tolong. Okay. Kemudian compliant atau patuh. Jadi dia sebagai warga negara warga negara Indonesia yang baik, kita harus patuh terhadap regulasinya, kan itu. Dan tentunya yang terakhir itu bermanfaat karena ketika kita sakit ya kita tidak pernah tahu kapan kita sakit. Setiap manusia pasti sakit, belum ada itu manusia yang tidak pernah sakit. Dan sakit itu tidak pernah kita itu prediksi kapan. Kita nggak bisa besok saya sakitnya besok sajalah atau tahun depan saja, nggak bisa. Tahu aja mungkin saya habis dari podcast ini langsung sakit, kita nggak pernah tahu kapan. Nah itu makanya pentingnya program JKN ini oleh pemerintah luar biasa sekali, Mbak Ika. Jadi, seperti itu. Tadi bisa dibilang hak dan kewajiban ya? Betul, hak dan kewajiban itu ya. Jadi bisa melekat gitu ya. Melekat. Jadi kita sebagai warga negara sudah terikat nih sebenarnya untuk hak dan kewajiban ini di BPJS JKN KIS. Tapi sebenarnya manfaatnya juga luar biasa ya Pak. Betul sekali, Mbak. Karena dengan bayar hanya minimal yang paling murah tuh 35 ya Pak ya? Untuk kelas 3 peserta BPJS Mandiri itu di 35.000 per orang per bulan. Ya, dengan 35.000 gitu, itu yang kelas 3. Rekan-rekan semua sudah mendapatkan fasilitas yang luar biasa gitu di rumah sakit ketika sakit. Dan saya yakin sebenarnya Sobat Expos di rumah tuh pasti sudah ada yang menggunakan fasilitas ini untuk JKN maupun KIS. Nah, meskipun ada ini Pak, pasti ada juga yang nggak paham gitu alur atau mekanisme yang harus dilalui oleh rekan-rekan untuk JKN KIS itu seperti apa Pak? Betul, terima kasih Mbak Ika. Jadi terkadang karena kita takut, nah biasanya kalau dulu tuh orang miskin dari yang sakit. Nah ini kita coba hapus stigma itu karena menyedihkan sekali ya Mbak Ika. Kita coba simplifikasi dengan teknologi yang cepat, mudah, setara. Ini masyarakat perlu tahu sebetulnya dengan mengikuti alurnya itu akan mudah dan dilayani dengan baik. Alurnya. Jadi yang pertama adalah peserta jaminan kesehatan nasional itu yang pertama ya harus memastikan dia sudah terdaftar dan aktif. Nah, kemarin mungkin sudah teman kami sudah menjelaskan bagi peserta jaminan kesehatan nasional itu bisa sekarang mendownload aplikasi mobile JKN. Di situ banyak sekali informasi manfaat yang bisa didapat oleh peserta JKN. Nanti salah satunya termasuk screening. Nah di situ nanti peserta JKN bisa memastikan keaktifan kepesertaannya. Kemudian ketika peserta JKN tersebut membutuhkan layanan kesehatan, artinya di sini sakit misalnya, dia bisa berkunjung ke fasilitas kesehatan tingkat pertama yang terdaftar di status kepesertaannya. Nah, di aplikasi tersebut nanti ada data nama, NIK, alamat, dan fasilitas kesehatan tingkat pertamanya. Itu terdaftar, baik entah nanti di puskesmas, entah di klinik maupun di dokter keluarga. Nah, itu merupakan hak dari peserta untuk memilih
fasilitas kesehatan tingkat pertama. Nah, di fasilitas kesehatan tingkat pertama ini, peserta tersebut dapat mendapatkan pelayanan baik rawat jalan, rawat inap, obat, pemeriksaan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Sangat komplit oleh tenaga medis yang ada di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Nah, di situ baik nanti misalnya rawat jalan, ya sudah nanti ketika diperiksa membutuhkan pelayanan rawat jalan dan mungkin pengobatan saja bisa pulang. Tapi misalnya ternyata perlu tindak lanjut untuk rawat inap, nah itu juga bisa di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Seperti itu. Itu di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Namun misalnya nanti ketika di fasilitas kesehatan tingkat pertama itu ternyata Sobat Expos atau peserta JKN ini membutuhkan perawatan yang lebih lanjut, yang sifatnya spesialis, maka akan dirujuk ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan tentunya. Nah, di rumah sakit ini ya sama seperti yang di FKTP tadi, ini bisa mendapatkan baik pelayanan rawat jalan, rawat inap, pengobatan, penunjang dan sebagainya. Seperti itu. Jadi memang lengkap sekali itunya paketnya, manfaatnya gitu, Mbak Ika. Jadi dari vaskes pertama kemudian ada tingkat lanjut di rujukan. Yang memilih vaskes pertama itu boleh peserta atau dipilihkan nih dari BPJS? Jadi untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama itu tadi hak dari peserta untuk memilih. Yang paling dekat dengan rumah ya. Bisa yang paling dekat, bisa yang paling cocok. Gitu ya. Jadi tidak selamanya harus yang paling dekat dengan rumah. Saya cocoknya misalnya dengan Mbak Ika dokter, saya rumah saya di Sukoharjo, Mbak Ika dokter di Solo misalnya. Wah, saya cocoknya sama Mbak Ika ini kalau berdua-dua. Boleh, nggak ada masalah. Oh, tidak apa-apa? Tidak masalah. Dan ini itu dipilih seluruh Indonesia. Wow, jadi misal saya besok pindah tugas ke Malang gitu. Betul. Itu tidak apa-apa ya? Tidak ada masalah. Dan itu bisa dilakukan pemindahan tersebut melalui aplikasi mobil JKN. Keren sekali. Betul, dalam satu genggaman. Jadi ini sangat fleksibel ya Pak ya? Karena konsep dari program jaminan kesehatan ini adalah portabilitas. Artinya masyarakat itu selama masih di Indonesia ya, ini belum sampai di luar negeri, selama masih di Indonesia yang bekerja fasilitas yang kerja sama dengan kami itu peserta JKN bisa memilih untuk fasilitas kesehatan tingkat pertamanya. Yang pertama dilakukan juga otomatis pendaftaran. Betul. Pendaftaran itu bisa dilakukan di JKN Mobile atau harus ke kantor terdekat gitu. Terima kasih Mbak Ika. Ini pendaftaran menjadi pesertanya atau pendaftaran ketika berobatnya Mbak Ika? Peserta. Oh, jadi peserta dulu gitu. Menjadi peserta sekarang sudah transformasi digital ya semuanya Mbak Ika. Malah kita walaupun kita memiliki kantor ya di tiap kabupaten, kota kabupaten, tapi kami sendiri lebih mengarahkan peserta untuk mendaftarkan lewat online. Bisa lewat media WhatsApp atau Pandawa, pelayanan administrasi lewat WA di nomor 08118165 atau ke call centernya kami di 165 atau nanti kami sedang menggalakkan juga nih BPJS online. Jadi nanti ada online di tiap desa atau kecamatan kita menjadwalkan. Itu dan kita juga lagi mencoba menjemput bola ke desa kecamatan dengan BPJS keliling gitu. Wah, keren ya. Jadi jemput bola. Sekarang pelanggan itu adalah raja. Jadi kita yang memang dengan kesibukannya masyarakat kita ya lebih bagaimana mereka tetap bisa beraktivitas tapi juga kebutuhan lainnya juga bisa terakomodir seperti itu Mbak Ika. Dan itu karena mungkin kalau di Sukoharjo itu kan banyak masyarakat yang akses untuk ke kota masih jauh ya karena berbagai permasalahan baik pekerjaan dan lainnya. Makanya dari BPJS Kesehatan Kabupaten Sukoharjo sampai turun ke lapangan. Betul sekali Mbak Ika. Tapi itu cukup efektif Pak selama ini. Sangat efektif sekali karena apalagi mungkin di masyarakat yang pedesaan dan akses ke kotanya jauh. Jadi mungkin mereka untuk sekedar mungkin ke kantor kami yang di kota butuh biaya, butuh waktu tadi. Sedangkan kita tinggal misalnya koordinasi dengan kepala desanya, dengan kecamatannya, kita bisa datang, mereka akan antusias sekali di sana. Jadi bisa menyempatkan waktu, tidak butuh biaya yang besar dan sebagainya. Iya, jadi masyarakat bisa dekat ya untuk mendaftarkan. Jadi memang kita mencoba untuk menjangkau semua kalangan masyarakat dengan berbagai
usia juga, karena kalau yang milenial mungkin tadi bisa dengan aplikasi mobil JKN dalam menggunakan smartphone saja bisa WA juga. Tapi kalau masyarakat di desa mungkin mereka tadi biaya mungkin nggak ada, pengen daftar, nggak tahu caranya, bingung. Nah, kita coba jemput bola ke sana seperti itu. Sementara ancaman kesehatan juga bisa mengancam siapa aja ya Pak. Tadi yang saya sampaikan, kita nggak pernah tahu kapan kita sakit, Mbak. Tapi pasti kita akan pernah sakit. Iya, preventif. Nah, kalau tadi ada vaskes tingkat pertama, rujukan. Nah, gimana kalau dalam kondisi darurat, Pak? Jadi kan kita nggak pernah tahu pas kemana gitu, keluar kota, ada kedaruratan. Apa bisa juga? Siap. Jadi terima kasih Mbak Ika, pertanyaan baik sekali. Jadi program JKN ini juga mengcover untuk peserta atau pasien yang membutuhkan pelayanan gawat darurat. Nah, ketika pasien tersebut mengalami kasus gawat darurat atau penyakit yang gawat darurat, itu bisa langsung aja ke fasilitas kesehatan yang terdekat mana. Karena gawat darurat itu kasus-kasus yang jika tidak segera ditangani bisa menimbulkan kecacatan atau bahkan kematian. Misalnya contoh serangan jantung atau serangan stroke dan sebagainya, kecelakaan dan sebagainya. Nah, itu kan harus pada kesempatan pertama ditangani. Jadi fasilitas kesehatan mana saja yang terdekat, baik itu fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun tingkat lanjut, itu bisa langsung tidak melalui alur yang tadi berjenjang ya istilahnya kami. Tapi kalau itu bisa langsung fasilitas kesehatan tingkat pertama yang terdekat nanti untuk ditangani. Meskipun daerahnya berbeda? Nah, meskipun daerahnya berbeda. Jadi memang sigap ya misalnya untuk harus itu karena kalau itu sudah standar internasional. Kalau kasus gawat darurat ya itu tadi, karena dia kalau tidak segera ditangani bisa menimbulkan kecacatan dan kematian bahkan ya, jadi itu harus segera ditangani. Dan itu kami di program Jaminan Kesehatan Nasional itu juga sudah mengatur bahwa peserta JKN ketika dia mengalami kasus gawat darurat di mana saja fasilitas kesehatan yang terdekat bisa ditangani. Ada juga namanya program rujuk balik. Betul. Itu apa tuh Pak? Nah, kalau untuk program rujuk balik sendiri ini berbeda dengan yang tadi ya. Ini misalnya program rujuk balik itu adalah program untuk pasien-pasien yang dia dua. Satu adalah pasien diabetes mellitus atau kencing manis. Kemudian dan pasien yang hipertensi atau tekanan darah tinggi. Nah, pasien-pasien ini kan biasanya rutin untuk berobat di rumah sakit oleh dokter spesialis biasanya seperti itu. Nah, ini kalau rutin terus kan butuh, kalau di rumah sakit kan pasiennya banyak, pesertanya banyak, antrinya banyak dan sebagainya. Nah, dan biasanya dikelola juga kalau di rumah sakit dokternya banyak, nanti beda-beda terus. Nah, oleh sebab itu kami membuat program namanya program rujuk balik untuk sementara untuk dua pasien ini, yaitu pasien DM dan hipertensi. Sebetulnya ada 9 Mbak, ada 9 diagnosa, tapi yang saat ini berjalan dan kita pantau rutin itu ada 2 diagnosa ini, yaitu ketika pasien tersebut sudah betul-betul terdiagnosanya benar DM dan hipertensi itu, kemudian sudah stabil. Artinya stabil itu seperti apa? Jadi tiap hari ya datang ke periksa, gula darahnya stabil, tekanan darahnya stabil, pengobatannya juga, karena ini kan pengobatan rutin ya seumur hidup ya, pengobatannya sudah dosisnya sudah sesuai. Nah, makanya itu nanti akan dikembalikan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama, makanya rujuk balik. Dari rumah sakit dikembalikan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama. Nah, manfaatnya apa ketika pasien PRB ini dirujuk balik? Nah, akan dimonitor secara rutin oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama. Itu rutin dan tiap bulan itu nanti ada pemeriksaan tadi, tensinya, gula darahnya, kemudian nanti pola hidupnya ada ini biasanya oleh dokter atau tenaga medis itu nanti ada sosialisasi secara rutin, kemudian ada bentuknya senam, itu mereka membuat klub-klub kayak gitu dan tiap bulan tadi dilakukan pemeriksaan, kemudian tiap 3 bulan sekali nanti ada pemeriksaan darah dan kimia darah secara lengkap.
Oke, dan itu yang menghandle adalah Vaskes pertama. Betul. Atas rekomendasi dari dokter spesialis tadi. 3B benar diagnosanya, kemudian benar sudah stabil dan benar obatnya. Artinya sudah tadi obatnya sudah rutin seperti itu, dosisnya sudah rutin, sudah stabil itu, nah itu baru dikembalikan. Jadi rujuk balik ini sangat membantu. Betul. Supaya mungkin pasien-pasien yang sebenarnya sudah diagnosanya udah jelas nggak perlu ke rumah sakit ya, betul Pak? Sekali. Jadi biar tidak terlalu itu tadi penuh ramai di rumah sakit, dan tadi dimonitor secara rutin tiap bulan, karena mereka itu nanti biasanya ada klub-klub, mereka saling mengingatkan. Di situ juga tadi kami sampaikan ada materi-materi sosialisasi dengan cara hidup sehat, pola hidup sehat, makanan yang sehat dan seperti itu. Termasuk misal obat itu juga akan diberikan di Vaskes pertama? Semuanya satu paket. Tidak harus ke rumah sakit lagi gitu. Soalnya saya paham ya, ketika di kota kabupaten, misal Sukoharjo atau Sragen, itu beneran ada satu wilayah yang jauh sekali dari pusat gitu. Atau misalnya mau ke rumah sakit umum Sukoharjo tuh jauh. Jadi mereka akan kesulitan, memang lebih enak ke Vaskes pertama. Betul sekali, Mbak Ika, seperti itu. Tujuannya tadi memang untuk lebih mempermudah akses kepada masyarakat, karena jangan sampai cuma gara-gara akses saja ya itu tadi tambah sakit, tambah parah dan sebagainya, seperti itu, Mbak Ika. Luar biasa ya ternyata. Semakin ngobrol banyak dengan rekan-rekan BPJS Kesehatan, saya semakin tahu ternyata perjuangan untuk membuat kesehatan yang inklusif untuk semua orang tuh memang masih besar sekali, Mbak. Memang tantangannya hanya masukan-masukan dari masyarakat, dari peserta itu, dan kendala-kendala yang timbul kita mencoba untuk mengatasi, mencari solusi yang terbaik kan. Tadi konsepnya sama sih, kuncinya sama agar kesehatan masyarakat ini semakin terjaga dengan baik. Keren-keren, luar biasa. Dan ternyata ini juga ya Pak, BPJS Kesehatan tidak hanya melayani orang ketika sakit, kemudian ke Vaskes pertama, rujukan dan lainnya, tapi ada screening. Nah, screening ini program yang seperti apa? Sepertinya saya kurang tahu, ini baru atau karena saya baru dengar gitu. Siap. Maturan Mbak Ika, jadi ini kok tadi programnya banyak sekali gitu ya. Jadi nggak usah bingung teman-teman Sobat Expos ya, saya rasa. Jadi tadi kalau bingung nanti pegang HP saja, download aplikasi Mobil JKN, nah itu banyak informasi di situ. Atau di media sosial kami juga, semuanya ada IG, Twitter, YouTube, semuanya di situ banyak sekali informasi. Tapi intinya ini untuk mempermudah dan tadi ya mempermudah akses peserta JKN itu agar kesehatannya terjaga. Nah, salah satunya yang tadi selain program rujuk balik ada program screening. Nah, ini lebih ke arah untuk promotif dan preventif, Mbak Ika. Jadi program screening ini ditujukan untuk peserta JKN yang usianya di atas 15 tahun. Ya, 15 tahun. Nah, itu nanti di aplikasi Mobil JKN, nah itu ada menu screening riwayat kesehatan. Itu nanti ada beberapa kuesioner atau pertanyaan yang misalnya pertanyaannya yang pertama itu pasti nanti ada tinggi badan, berat badan. Untuk menghitung IMT ya, indeks massa tubuh, itu nanti kaitannya itu. Kemudian nanti biasanya makan apa? Sering makan sehari berapa yang mengandung gula, berapa yang mengandung garam, santan, kayak gitu. Kemudian di situ ada pertanyaan terkait riwayat kesehatan dari orang tua. Jadi untuk melihat penyakit-penyakit turunan. Kemudian ada misalnya ada keluhan apa selama ini, apakah mudah capek, sebagainya. Dan kuesioner-kuesioner itu nanti sudah kami setting untuk melihat tadi, untuk men-screening untuk tingkat risiko kesehatan dari peserta JKN tersebut. Gitu jadi ya. Nanti setelah selesai itu langsung keluar hasilnya, apakah peserta JKN ini dia beresiko tinggi atau tidak beresiko, atau tidak beresiko. Kalau tidak beresiko, nanti di situ ada pesannya, bagus tolong jaga kesehatan dengan pola hidup sehat dan sebagainya. Olahraga, makan yang teratur, 4 sehat 5 sempurna dan sebagainya. Namun jika dia hasilnya ternyata beresiko, nah ini nanti akan kedetek juga di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Nanti di situ juga bisa nanti disilakan ditunjukkan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk akan dilakukan tadi
kuratif atau pengobatan. Oh iya ya, terkoneksi ya Pak Ya, berarti. dia satu itu sudah link kita itu datanya dengan itu. Dan nanti alurnya sama seperti yang tadi Pak awal saya jelaskan. Berarti dia kan berisiko mungkin ada keluhan, berarti dia nanti ke FKTP akan diperiksa oleh tenaga medisnya, akan dilakukan pengobatan dan tindak lanjut seterusnya. Oke. Seperti itu. Tapi kalau misal ini Pak, berisiko itu kan kadang bisa jadi gejalanya belum ada nih. Betul. Misal betul, dari riwayat orang tua saya ada penyakit A, B, C, D, E dengan kondisinya. Resiko itu ketika dibawa ke vaskes pertama apakah berlaku juga? Ya, nanti makanya di situ akan digali lebih lanjut lagi. Jadi karena tadi ini awalnya screening awal, jadi nanti ada screening sekunder atau lanjutan. Screening lanjutan itu nanti diperiksa gula darahnya, anemia darahnya, tensi dan sebagainya oleh tenaga medis yang di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Oh, jadi screening awal ini lebih ke ini ya, yang JKN bisa mandiri. Ya, baru mandiri saja dan ini dilakukan setiap setahun sekali. Jadi nanti ini kan sudah Desember. Mbak Ika kalau mungkin udah pernah mengakses di aplikasi mobil JKN screening riwayat kesehatan sudah sekali, udah nanti ada hasilnya itu berlaku selama setahun. Nanti bulan Januari aja itu nanti kita ada warning di aplikasi mobil JKN untuk diminta screening riwayat kesehatan. Ya tadi untuk peduli terhadap diri sendiri, kesehatan diri sendiri. Ada warning ya ternyata. Nah, kalau tadi screening nih baru awal, tapi ternyata di BPJS Kesehatan juga ada program pengelolaan penyakit kronis atau Prolanis. Jadi ini apa tuh Pak program yang seperti apa untuk penyakit kronis? Kalau untuk program pengelolaan penyakit kronis tadi kalau ini dia tadi yang saya sampaikan dia terkoneksi juga dengan program rujuk balik sebetulnya. Hanya kalau tadi program rujuk balik itu kasusnya pasiennya sudah di rumah sakit. Kalau ini tadi misalnya dia dideteksi tadi ketika screening riwayat kesehatan ternyata ada riwayat pasien tersebut punya diabetes mellitus DM atau gula darah. Nah, oleh dokter diperiksa tadi gula darahnya dan sebagainya, ternyata benar ini pasien DM. Dan ternyata DM-nya sebenarnya masih awal, belum yang kronis, masih awal. Nah, dia akan dikelola dengan program Prolanis ini. Nanti dia akan masuk ke klub tadi, gabung dengan yang teman-teman dari PRB yang sudah stabil tadi. Nah, situ. Jadi nanti di situ ada materi, ada senam, ada materi terkait menjaga kesehatan, kemudian ada pemeriksaan dan sebagainya. Jadi meskipun belum kronis, itu baru dikasih awal atau bisa ada treatment sama? Itu nanti dari tenaga medisnya akan yang memasukkan ini masih tidak perlu sampai tingkat lanjut, dia bisa dikelola di fasilitas kesehatan tingkat pertama, makanya cukup di KTP sudah selesai. Berarti untuk penyakit kronisnya juga dua tadi ya Pak? Sementara ini yang kita kelola adalah DM dan hipertensi. Kenapa hanya dua itu Pak? Apa mungkin tingkat ini potensi daruratnya itu paling tinggi atau gimana? Kasusnya yang paling besar di Indonesia adalah pasien DM dan hipertensi ya. Makanan kita kayak gini sekarang sebetulnya ada yang lain ya, termasuk asma, PPOK, kemudian jantung, tapi tadi karena kalau untuk rujuk balik sendiri tadi dia harus stabil. Nah, ini kadang-kadang masih belum stabil, jadi kita juga dokter biasanya belum berani untuk menyatakan melepas pasien tersebut. Seperti itu Pak Ika. Gagal ginjal konon juga banyak ya Pak. Betul. Itu gimana tuh kalau dari BPJS Kesehatan, apa sudah mulai concern? Ada concern terhadap itu? Ya. Jadi sudah sangat concern sekali, bahkan ya tadi kita melakukan screening riwayat kesehatan ini termasuk salah satunya untuk mendeteksi gangguan ginjal tadi, makanan yang itu kemudian nanti apakah sering ke belakang segala macam itu termasuk dideteksi. Kenapa? Karena kasusnya sekarang semakin meningkat pasien yang cuci darah. Dan sekedar informasi ya, pasien-pasien cuci darah ini semua juga tercover di Jaminan Kesehatan Nasional. Gitu. Jadi banyak kalau Mbak Ika mau jalan-jalan ke rumah sakit yang itu nanti akan merasakan betapa mahalnya kesehatan. Iya, benar. Karena pasien-pasien yang gagal ginjal itu nyun sewu kan itu sama ya penyakit yang seumur hidup. Dan itu kalau pasien sudah dinyatakan yang gagal ginjal, dia harus cuci darah seumur hidupnya seminggu 2 kali.
Iya, dan banyak juga yang usia masih muda ya Pak sekarang fenomenanya. Betul banyak anak-anak juga sudah. Itu bisa dengan belum bisa ya kalau rujuk balik karena cuci darah harus di rumah sakit. Betul. Makanya tadi yang salah satunya kalau bukannya tidak ini ya, tapi karena memang harus ditangani di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut. Iya, benar. Memang semahal itu sih Pak kesehatan, tapi biaya untuk BPJS Kesehatan juga semurah itu gitu. 150 untuk kelas 1 gitu. Sekedar informasi saja sih Mbak Ika ya. Kalau penelitian itu kita itu termasuk jaminan kesehatan karena ini memang program pemerintah ya. Mungkin berbeda dengan asuransi komersial atau swasta. Sekali lagi kalau di ini karena program pemerintah, ya pemerintah punya kewajiban tadi untuk menjaga kesehatan seluruh warga negaranya. Jadi kalau iuran jaminan kesehatan ya ini yang pemerintah Indonesia itu dibandingkan negara Asia saja paling rendah Mbak. Iurannya. Betul. Dari rata-rata misalnya ya kelas 3 itu ini tahun 2018 itu kemarin data saya itu misalnya di Thailand atau di ini aja itu kelas 3-nya itu kalau kita 35.000 tadi ya per orang per bulan, mereka di angka 100.000. Oke. Padahal udah semurah itu ya. Sudah semurah itu. Ya, seperti itulah. Pak, kalau melihat program dan juga visi misinya luar biasa ya. Sebenarnya tidak hanya untuk BPJS Kesehatan sebagai perusahaan pemerintah gitu. Manfaatnya tapi untuk masyarakat, kembali ke masyarakat. Tapi tantangan pasti ada ya Pak ya. Di Kabupaten Sukoharjo tantangannya seperti apa sih Pak? Apa aja yang harus diselesaikan gitu? Matur nuwun Mbak Ika. Jadi tantangan yang dihadapi bukan hanya di Kabupaten Sukoharjo, saya rasa ini di seluruh Indonesia juga. Kesadaran terhadap kesehatan masyarakat itu mungkin masih kurang ya. Sebetulnya kalau di kota-kota besar kayak Solo, ya Jogja, Semarang, Jakarta, ya kota-kota besar sudah mulai meningkat. Karena mereka sudah semakin sadar ya. Karena itu tadi kita nggak pernah tahu kita sakit, dan ketika mereka sakit ternyata membutuhkan biaya yang besar sekali. Makanya sekarang banyak orang yang senang nge-gym, lari pagi dan sebagainya. Itu sebenarnya sudah merupakan bentuk salah satu kesadaran masyarakat sebetulnya. Hanya tantangan ke depan adalah masih banyak masyarakat yang belum paham. Jadi mereka belum mendaftarkan, belum merasa perlu juga atau mungkin masih mampu ya untuk membiayai kesehatannya sendiri, sehingga juga belum mendaftarkan terkait BPJS Kesehatannya atau Jaminan Kesehatan Nasional ini. Sehingga nanti daftarnya itu ketika nanti sakit butuh biaya besar baru mendadak daftar. Itu tuh tantangan yang pertama. Kemudian tantangan yang kedua adalah kesadaran, karena tadi ya merasa oh ya sudah nanti saya daftar bayar iuran saja sudah diobati, selesai nggak bayar iuran lagi. Menunggak. Tadi mungkin dari materinya Bu Lisa juga menyampaikan banyaknya tunggakan di bagi peserta JKN, karena tadi kesadarannya mereka ya cuma ketika sakit saja, habis itu sudah. Padahal program ini tadi kenapa bisa murah atau iurannya bisa rendah? Karena ada tadi program atau konsep gotong royong. Ya, Pak. Jadi yang mampu itu membantu yang kurang mampu, yang muda yang masih sehat ya aja rutin membayar iuran, ya membantu iuran yang nyun sewunya, yang orang tua yang masih rutin mungkin membutuhkan pelayanan kesehatan juga, yang mungkin sudah sakit tadi termasuk yang cuci darah dan sebagainya. Jadi itu tantangan terbesar. Tantangan terbesarnya saat ini kesadaran masyarakat untuk mendaftar dan rutin membayarkan iuran. Tapi semoga dengan podcast ini semakin sadar ya, karena kenapa terus mungkin sadar dan tergerak karena ternyata semudah itu dan selengkap itu pelayanan kesehatan di BPJS Kesehatan. Lalu ke depan nih Pak, apa upaya bersama yang bisa kita lakukan gitu untuk bisa mendorong semua masyarakat mendaftar BPJS Kesehatan? Karena ini manfaatnya memang kita saling membantu ya. Kalau dalam agama apapun kan ada ya yang namanya anjuran untuk saling membantu. Apa upaya bersama yang bisa kita lakukan gitu Pak? Jadi tadi menumbuhkan kesadaran bahwa sehat itu murah dan mudah selama kita miliki, tapi akan menjadi mahal ketika sudah hilang dari kita. Gitu ya. Jadi kesadaran itu saja, sesimpel itu sebetulnya. Jadi mumpung kita sehat, mumpung kita punya penghasilan, punya pemasukan, punya uang, ya daftar jaminan kesehatan dengan niat tadi sharing, sedekah atau berbagi.
itu kita membayarkan iuran dengan kita berdoa niat moga-moga saya selalu diberi kesehatan dan ini bisa bermanfaat untuk yang lain, Mbak. Iya, iya. Ya, simpel itu aja sudah. Niatin ibadah ya, Pak ya. Niatin ibadah aja, Mbak Ika. Juga sebagai preventif ya. Oke. Oke, Pak. Ini menarik banget. Ya. Nggak terasa udah 30 menit kita ngobrol dan saya semakin kerasa gitu kemudahan yang diberikan BPJS Kesehatan khususnya di Kabupaten Sukoharjo yang merupakan bagian dari cabang Surakarta ya, Betul Pak. sekali, Ini sangat luar biasa gitu. Bahkan untuk bisa nge-grab peserta baru harus turun ke lapangan gitu. Dan bagaimana yang tadi sudah diceritakan soal vaskes pertama, rujukan, ada rujuk balik, semuanya bisa rekan-rekan lihat di JKN Mobile ya, Betul Pak ya. sekali, bisa dilihat di JKN Mobile. Mungkin closing statement Pak untuk rekan-rekan Sobat Espos yang ada di rumah. Oke. Mari kita jaga kesehatan diri kita masing-masing dengan pola hidup sehat dan tentu saja karena kita tidak pernah tahu kapan kita sakit, ya kita harus menjaga diri kita dengan menjaga pola hidup sehat dan memiliki jaminan kesehatan nasional. Kan itu aja dari saya, Mbak Ika. Ya, mari kita jaga kesehatan kita ya dengan mendaftar BPJS Kesehatan. Ya. Baik, Pak Prasetya Anang Baja, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, terima kasih sudah hadir bersama kami. Terima kasih sudah sharing soal BPJS Kesehatan. Terima kasih juga untuk rekan Espos, Sobat Espos yang ada di rumah, sudah bergabung bersama kami dalam ngobrol santai bareng BPJS Kesehatan Cabang Surakarta yang khususnya hari ini bersama Kabupaten Sukoharjo. Sampai jumpa di program ngobrol santai bareng BPJS lainnya bersama kami tentunya. Salam dari saya Ika Yuniati, selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih.